Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus dipersembahkan, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 2 ayat 22 dan 23. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Saudara-saudari terkasih, pada waktu Yesus berusia sekitar 1 bulan, sesuai dengan adat istiadat agama Yahudi, kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah di Yerusalem. Pada saat yang sama, ibunya juga melaksanakan tugas religiusnya sebagai seorang wanita Yahudi, yakni untuk mentahirkan dirinya setelah ia melahirkan seorang anak. Menurut ajaran agama Yahudi, seorang wanita menjadi najis saat ia mengalami haid atau melahirkan seorang anak. Barulah sesudah beberapa waktu, wanita itu dapat menjadi tahir melalui sebuah ritus religius. Karena itulah, maka Maria mentahirkan dirinya di Bait Allah. Menurut masyarakat Yahudi, seorang anak laki-laki sulung sebenarnya adalah milik Allah, bukan milik ayah dan ibunya. Allah pun berkenan atas kesalehan Yusuf dan Maria itu. Sikap Yusuf dan Maria itu pantas menjadi teladan bagi semua orang tua Katolik. Orang tua Katolik diharap mengimani dan mengakui bahwa anak-anak sebagai milik Allah yang dititipkan kepada mereka, yang harus dipelihara dan dididik sebaik-baiknya secara kepercayaan Katolik, sesuai dengan janji yang pernah mereka ucapkan pada waktu menikah. Saudara-saudari terkasih, devosi kepada Maria sebagai Mater Dolorosa, Bunda Duka Cita, berasal dari Injil Lukas bab 2 ayat 35. Dalam ayat tersebut, Simeon, nabi di Bait Allah, menubuatkan suatu pedang atau penderitaan akan menembus jiwa Maria. Di antaranya adalah ketika mengungsi ke Mesir. Ketika Yesus tertinggal di Bait Allah, Maria berkata kepada Yesus, "Lihatlah,
bapakmu dan aku mencari engkau dengan cemas. Ketika Yesus diturunkan dari salib, ketika Yesus diletakkan di pangkuan Maria, dan ketika Yesus dimakamkan bersama Maria, Bunda duka cita, kita dapat tetap teguh setia pada Yesus. Melalui jalan duka cita, kita diingatkan untuk menanamkan pengharapan dalam iman kepada Yesus. Dalam duka cita mendampingi putranya, Maria memperoleh sukacita. Bacaan hari ini berbicara mengenai terang dan gelap. Santo Yohanes menyatakan, barang siapa mengasihi saudaranya, ia berada dalam terang. 1 Yohanes bab 2 ayat 11. Namun, ternyata manusia lebih cenderung hidup dalam kegelapan dosa dan menolak terang kasih Allah. Ketika Yesus tampil untuk pertama kalinya di Bait Allah di Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Bapaknya sesuai dengan hukum Musa, tidak banyak orang yang peduli. Bangsanya sendiri menolak Yesus sebagai juru selamat dunia, terang yang bercahaya dalam kegelapan. Pada zaman ini tetap dibutuhkan Simeon-Simeon kecil, Simeon-Simeon baru yang setia, tekun, berani untuk mengantarkan sang cahaya itu kepada keluarga kita, tetangga kita, teman kerja di kantor atau tempat kerja, di perbelanjaan, di tempat hiburan, di rumah ibadat, tempat kita berorganisasi sosial, bahkan berpolitik, di keluarga kita, lingkungan, dan masyarakat kita. Saudara-saudari terkasih, Tuhan hadir dalam pribadi yang sederhana, yang rendah hati. Kehadiran Tuhan itu mesti kita syukuri, belajar dari hidup Yusuf dan Maria. Hendaklah kita dan mendidik anak-anak kita secara Katolik sebagai ungkapan kesetiaan pada janji pernikahan yang kita ucapkan ketika menikah. Apakah kita lebih cenderung pada kegelapan daripada dalam terang kasih Allah yang membawa pada keselamatan? Marilah kita berdoa. Bapa, semoga rahmat yang kami alami ini makin memancar dalam hidup kami dan hidup sesama kami untuk bertemu dengan Dikau. Perkenankanlah kasih-Mu tetap mengalir deras ke bumi, bagaikan aliran sungai yang menyirami, membasahi tanah tandus. Ya Bapa, doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.